banyak keterangan dalam fikih yang akan disampaikan oleh para Bapak Dr. Isa Mulyana kami pada video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa ahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa hadduhu ay haddul qirat fi syar'i aqdun ala naqdin yatasarrafa fihi al-amilu bitijarati. Yang namanya qirat itu adalah akad atau transaksi terhadap uang yang akan dipergunakan uang itu oleh oleh amil untuk berbisnis, untuk berdagang. Jadi yang namanya qirat atau sama dengan mudharabah itu adalah seseorang yang disebut dengan sahibul mal, yang punya harta, yang punya uang dalam hal ini. Dia berinvestasi kepada seseorang yang diyakini dan dia percayai bisa mengelola uangnya untuk berdagang. Nah, maka berarti dalam mudharabah atau qirat ini ada sahibul mal, pemilik harta atau uang, ada pekerja amil itu yang akan memutar, mengelola uang itu di perdagangan tertentu, dan kemudian ada yang jadi objeknya, dalam hal ini uang. Jadi kalau qirat itu khusus untuk uang. Nanti kalau yang ndak uang lain namanya. Jadi kalau yang ndak uang nanti dia punya nama sendiri. Nah, maka ini juga disebut mudharabah. Jadi disebutnya atau nama lainnya, dan nama lain ini yang lebih populer sekarang namanya mudharabah. Jadi kalau pelungguh ke bank-bank syariah kemudian ditawari untuk investasi, misalnya biasa bahasa bank sih deposito. Nah, deposito itu ada dua jenisnya. Ada deposito yang sifatnya tabungan, dan ada deposito yang sifatnya mudharabah. Nah, di mudharabah itu berarti pelungguh menaruh uangnya di bank, yang mana nanti bank akan mencari orang yang bisa berdagang untuk dikasih uang itu untuk dikelola, kira-kira gitu. Nah, sehingga nanti dia beruntung, dan dari untungnya itu pelungguh nanti dapat bagian sesuai dengan kesepakatan dengan pihak bank. Nah, sehingga kalau dulu kan karena tidak ada bank, jadi langsung yang punya uang langsung kepada pekerja atau pengelola. Di sini istilahnya amil. Yang punya bank namanya sahibul mal atau mudharib. Jadi yang punya uang namanya mudharib, yang bekerja itu namanya amil. Nah, kesepakatannya adalah bahwa uang itu akan diberikan kepada amil yang nanti akan dikembangkan melalui perdagangan. Nanti kalau di pertanian lain namanya. Jadi ada juga di pertanian, tapi ini khusus untuk perdagangan atau bisnis. Nah, setelah itu tentu nanti dan termasuk dalam kesepakatannya adalah nanti kalau untung pada pira. Kalau untung sama-sama berapa. Nah, dalam penentuan untung nanti ada ketentuannya. Tidak boleh pokoknya tidak mau sekali ini kanggu. Jadi ada ketentuannya, nanti dijelaskan setelah ini. Nah, kemudian apa dasar pembolehannya? Ini hukumnya boleh dalam Islam, sekalipun
di dalam mudharabah itu ada semacam spekulasi. Kalau bahasa hadisnya ada unsur goror, unsur gorornya, karena ada unsur ketidakpastian. Apanya yang tidak pasti, beruntung atau ndik. Udah lepas kepeng terus dengan itu kedua le bisnis kan ini untung ini ndik, ya tergantung bagus ke usaha ndik, bagus ke kan. Ini juga rugi. Nah, maka dalam keadaan seperti itu secara hukum itu namanya ada unsur ketidakpastian. Nah, lagu tekan doang sekalipun ada ketidakpastiannya karena ada dalilnya. Jadi sebenarnya dalam kaidah umum bisnis Islam itu yang namanya goror, yang namanya untung-untungan nun dek nekanggu. Ia hukum kaidah dasarnya. Makanya perjudian itu haram dengan segala macam bentuknya, itu karena memang untung-untungan. Lalu sida beli empat lagu empat nu mesti ngatang le telaga nu kono suruh sida mancengang diri dah. Nah, padahal transaksi nu belimpa, transaksi nda belimpa lagu ya ini mau ini ndik. Nah, untung-untungan arana nande na kanggo. Jadi selopuk siara unsur untung-untungan ndak kanggo lot-lotan. Lain teh sudah beti-beti girang beli lot-lotan. Nanti teman tahu. Nah, lot-lotan dengan untung-untungan. Ini mau hadiah ini ndik. Nah, karena ndak mungkin beli permen ini beli na ji 500. Toko ngombe permen ini beli na. Lagu karena ada hadiah na pota mele beli aku tegah tu beli permen mau golang tu permen. Artinya karena memang dia niat tujuan tu beli permen. Beda dengan hadiah aja dan beli sabun. Tuntun mau sida hadiah kepeng. Misalnya lek sabun nu hadiah rana. Dinaran untung-untungan, dinaran lot-lotan. Karena memang tujuan pokok kita membeli adalah beli sabun. Lagu tu nara hadiahna. Nah, naran hadiah mun inu je. Jadi kanggo. Lagu mun lot-lotan inu je ndik barang inu si sebenarnya tujuan tu belanja, tujuan tu beli adalah agan temu hadiahna. Ia nyuruh kita milih belia ngono ka. Ia nyuruh kita milih belia. Nah, yaran berjudi apalagi nomor beli malik. Artinya ara dengan beli nomor doang tekodu ngombe nomor no ame wo tekodu belanja gitu lagu karena nomor no beli hadiah pada milih. Nah, lagu den ida lah cuma maksud anden ara kita ngembelian no den kanggo karena termasuk maisir, termasuk ada unsur goror. Membahasa hadisnya goror, penipuan. Jadi ketidakpastian itu dianggap satu bentuk penipuan, maka tidak dibolehkan kecuali yang dikecualikan. Nah, yang kat kaidah nah kecuali siara dalil kangguna. Nah, termasuk ini tekangguan sekalipun ada sisi untung-untungannya orang kacibul. Pada dah merji'alah nanti wah pendeman ji'alah ino suruh nita begawean metanga barangna mun dedeita ngenang upa sida mun dedeit urung berupa. Nah, nenda sebenarnya masuk kategori transaksi untung-untungan kan ini deit ini. Nah, maka ketika sida disuruh mencarikan dia barangnya terus terjanji sida mendedeita tembeng sida apa hadiah atau apalah. Nah, maka ini namanya ji'alah tekangguan karena ada dalilnya tekangguan sekalipun ada unsur spekulasinya. Musaqah, nah nilai pertanian, bisnis pertanian
Ino musaqat ino pada mara ini mudharabah. Pada ada unsur ketidakpastiannya. Karena pelungguh misalnya punya lahan, pelungguh juga punya bibit. Lagun dia tahu nak letang diri dah atau si dabot. Akhirnya suruh dah dengan gawe angsi dah. Nah kak gawe aku sampai na berbuah, laun terbagi buahna sida sekene aku sekene. Nah yang katepen tanah. Nah maka siaran bertani kan di negara itu tahu mastiah. Orang tahu sida mastiang pasti dia mau buahna. Dia tergantung hujan, dia tergantung nenek, tergantung dari sida Allah. Mudah suksesan tetanduran anda berbuah ya, bagus buahnya. Arak dah bagi memudian arak pada bagi momot, bagi lelah. Si begawian lelah begawian, si dia lelah ngerti daripada lelah udah. Lagu dek orang kita mau buat siwah pada hajatan ke karena memang itu tergantung bukan dia tergantung le kita tergantung kemelen di sisi Allah. Nah, sekalipun ada ketidakpastiannya tapi boleh karena ada dalil bolehnya. Nah, termasuk ini. Maka yang pernah ada wadaliluhu apa dalil kanggonya? Doroba Nabi sallallahu alaihi wasallam di Khadijah bimaliha ila Syam wa ghairi dzalik. Karena Nabi wah yang gawe ya. Nabi pernah mudharabah dengan Siti Khadijah. Jadi mudharabah Nabi bareng Siti Khadijah. Itu dalil yang pertama. Munda tolak dalil ini karena dia neman jari Nabi ada dalil lain. Ajma'ati sahabatu alaihi. Ijma' sahabat tentang kebolehan. Jadi sahabat Nabi luwih singeno si saudagar-saudagar itu banyak mereka merangkul Utsman bin Affan apalagi setelah beliau jadi khalifah bendena bau ngawean dirina duwena si luwih sehingga beliau ya investasi suruhna si percaya na tahu gawe yang gawean. Dan model mudharabah zaman dulu sangat besar potensi kemungkinan-kemungkinannya karena kan lain jen dek namara nangka pekan mun nangka aja jeluh kelam bilang jeluh pekan ini ada mun lain aja sewaktu-waktu ino pun mun dek terjadi sesuatu jadi ini ya sekali sebulan bahkan mun zaman lain-lain 2 kali setahun pekan nu 2 kali setahun jadi mulai cerita Quran kan ada namanya pasar musim panas, ada namanya pasar musim dingin. Rihlatas syita wa saib itu rihlahnya para kapilah perdagangan. Karena memang musim berdagang itu ada satu musim di musim panas, ada satu musim di musim dingin. Jadi 2 kali setahun dengan makan lain. Sehingga memang untuk berdagang itu bersanter luwih kemungkinan. Pertama kemungkinan terjadi hal-hal di tengah jalan karena jarak pasar dengan si gena tahu berdagang lekan Saudi Arabia anang Yaman, lekan Saudi Arabia anang Syam. Jadi perjalanan doang ini ya berminggu-minggu silalu berdagang. Bahkan luwih kemungkinan terjadi le waktu-waktu situ. Nah nengke aja agak denengenu kan bilang jelo bilang kelam terus ya alat telekomunikasi transportasi anda sangat mudah sehingga pemantauan kita bisa memantau kondisi pasar LMB nengke dengan si bisnis kan galang kita layar HP nya kita ajin kepeng si turun taek artinya dengan teknologi kemungkinan itu bisa semakin bisa semakin mudah diperkirakan sehingga unsur spekulasinya menjadi semakin berkurang. Nah lagu lain jangan situasinya sehingga makanya Imam Syafi'i nanti sangat ketat syaratnya
karena beliau sedang membicarakan model mudharabah zaman ini, zaman si kena sekat nu. Sehingga memang untuk baca ini papah bab ini ampo terbiasa merhatian bisnis zaman engke wah jauh ketinggalan keterangan-keterangan ini. Jadi kadang-kadang dek depas dek cocok untuk sida lagu agen dah tahu ke. Agen dah tahu. Jadi arah hal-hal sing dek nembu tekedu maksudnya. Dek nembu tekedu le bisnis tu si bilang jelo karena dek narak dengan mele menengenu. Aranja bisnis si rausina bisnis 13 abad siwah liwat. Jadi sinde mana rak motor, sinde mana rak rurang bagus, sinde mana rak telpon, engkau sida je karena dengan doang bisnis. Dia dulu harus lalu makan, beli nasi doang, atau tidur le balen, tu datang nasi. Dia karena ngenjak kapen dah doang. Ngangung kun bisnis engkau jadi memang duit sinde na wah dena pas ke. Lagu karena ini terbaca, harus terbaca. Agen tertahu. Nah maka syarat jadi dalilnya ada dari hadis. Nah salah satu hadis, tapi hadis ini terpersoalan. Ia sekatan udah ketuanin cita dalil. Jadi siaran terbedalil nung ini ya poyu. Nanti dengerang diri dah agen sedu. Jadi dalil ada dalilnya kata Syekh kita. Apa dalilnya? Hadis. Hadis diriwayat Imam Ibnu Majah. Apa hadisnya? Salah satun fihinnal barokah al bai'u ila ajalin wal muqaradatu. Nah ini dalilnya. Ada 3 hal, ada 3 macam pegawaian yang di dalamnya ada keberkahan. Pertama, jual beli ila ajalin, ngotangan barang macam ngotangan barang. Dari sida menda berdagang ampun da gira ngotangan dagangan de mbende dengan berotang, itu perdagangan yang berkah. Karena berarti sida termasuk nulang dengan sindena bede kepeng jelu inu tulang indah. Sehingga kadang-kadang bede kepeng bau ya menuhi kebutuhan. Nah inilah kan keberkahan. Lagu milih sidake sekarang kan. Ya berkah barokah. Jadi memang untung ngejar untung doang berdagang aja ya apa rana bendek temeli karena susah terberuntung untuk girang ngotangan kan coba ada ketanin saudagar ini. Munda tetap girang ngotangan kira-kira membeli ke usaha. Karena siaran dengan nyaur no bega sekatnya. Bega sekatnya nyaur. Mun berotang je muda, angkat je wah pasti na doang. Beda batur papah nasi mele berotang. Tagih tombeng berotang, lah jemuk jung deh, dek nama sepi na doang. Yang kun kelakuan tu jadi poyu batur si Badui ni anda agak sekat yang ngembeng itu berotang, termasuk ngembeng berotang dengan si bagus. Dengan si bagus anda kena imbas si sida. Artinya mun si tetap nyaur, padahal mungkin betul anda batu dek nebu si nyaur. Karena memang mun perjanjian hutang piutang le Islam itu dasarnya seki kepercayaan, amanah. Wah cukup si ino doang zaman lain. Sehingga ya endek nyaur pun dek dengan si kepeng juga kumbena karena dia yakin ampun dek nyaur karena dek man bau isina. Ini si percayanya lek si berotang. Nah si berotang endah dek nereni berotang ngone-ngone karena ingatnya jasan dengan si ngembengnya berotang. Wah ngenong kunta ngenong kuna nulungin ita masa nangka ita balasa dek nyaur. Jadi pada salang sedu yang pun ya leka usaha kedakan girang ngotangan dengan lain karena amanahna. Nah ita nangka kan si ilang inu
si ilang nu amanah nu, si kurang nu lande nilang, si kurang nu amanah nu, sehingga akhirnya ya dengan si pedagang mendah takut, si berotang mendah ngenu mesti tentu ya guna si kurang amanah, nah sehingga terjadilah itu. Jadi dende desalahan endah dengan si bedewe menengenu. Tetapi munta berdasarkan hadis, munta gira ngotangan nu berkah rezeki teh, berkah kepeng benang teh. Si kedua mukorodah, nah ini si kanter rausin mukorodoh ikirot, jadi mudorobah nih. Itu termasuk keberkahan ada di dalamnya. Nah lagu apa komentar Imam Bukhari le hadis ini? Qalal Bukhari innahu mauduun, katanya. Imam Bukhari mengatakan hadisnya hadis palsu. Pada imam ini de paran Imam Ibnu Majah itu anda ahli hadis, Imam Bukhari anda ahli hadis. Karena kasida suruhnya jadi juri, tahu sida jadi juri imam ini. Saya kira-kira si tetua angkatna kan susah nih. Jadi harus telusurin malik cerita kumbena pun nang maudu Imam Bukhari. Terus kumbena dah Imam Ibnu Majah ampun kedu hadis ini. Nah, jadi berdalil nomor ini sekat. Hingga kadang-kadang ya mun ketuaan ini dalil itendah kita tahu soalnya si ketuaan ini artinya tekaduang sida hadis sekian dan hadis ini dena pas tekadu berdalil karena dena keahlian. Nah lagu mun temera ini membaca kitabnu Imam Nawawi pada ita ya jadi tahu ini ternyata maudu hadisna karena bada nita si Imam Nawawi ne ya kudu si pasan dan si baru sebutnya juluan ya si lebih pas tekadu dalilah kirot. Nah jadi marah ini angkat dende sekeji-keji begitu anak pedalilnya. Muntah bacaan sida kitab ampun ngangkat kitab terus turut teh. Ya di mun suruh ita ngombe misalnya si kitab nu gawe ya. Karena nongkat ulama jadi dek tak perlu nauk dalil si ita karena memang dekna kelas teh untuk nauk dalil. Dekna sampai tono penauk teh kan dek sampai tono ilmu teh. Sehingga nabada itenda denara gunana. Kadang nabada ita dena pekiara gunana. Jadi bagikan pegawaian. Pokoknya ida yakin le ulama simbada ida dan itu adalah dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi munda ikhlas, taat semata-mata taat le nenek gawe aja insyaallah. Enara salat insyaallah dina persoalan sida Allah hendak. Karena di sida Allah Maha Rahman Maha Rahim. Sangat di sini ngangen itu. Jadi nang kita itu mele bagus no doang, angkunta si mele bagus no doang, wah beli ajina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kada kata berari reba, kada kata gele-gele salah gawe. Jadi karena kamelino kita na sinene. Sehingga ya maksud tiang kadang-kadang kita minta dalil kan si abot teh. Dia lantaran tetuk-tetuk temele nau dalil no dagu engata sin dia tegawe pegawaian no tiba-tiba puna suruh itu si guru teh gawe ya terus itu apa teh dalil nangka harus gawe ini ngendeka. Jadi maksudnya minta dalil no agenara alasan teh ngeles ndek gawe. Kadang-kadang ngono kunta. Jadi ndek teh sedu bukan karena tetuk ita milena nao logo karena ita masih abot. Jadi terjujur ita masih abot jauh aku jendek man bau siku enta. Kan sida-sida pada si saleh no ku jela masih ara abot ku gawe sekali ini enta nagi kana ngenut daripada te amberana. Jadi karena memang sekat ini ilmu sekat cara ilmu berdalil no ilmu sekat. Jadi sehingga kita pun si ketuaan dan dah kadang-kadang susah itu jelasan oleh sida.
Hingga karena itu tidak tepeki paham karena kadang-kadang ini orang si baru apa alasan Imam Bukhari mau doange dia tahu karena dia narak tersebut dia lagu pembenen dah Imam Ibnu Majah pada imam ini di hadis ke hadis ini tetap keduna padahal menurut Bukhari palsu berarti ada alasan yang dia mungkin seorang imam sekelas Ibnu Majah mencantumkan ini hadis muna tahu palsu merangkat Imam Bukhari atau muna pendapat Imam Bukhari bahwa hadis ini hadis palsu. Pasti ada dasarnya sehingga beliau memasukkan hadis ini di dalam sunannya. Sunan itu istilah buku hadis. Ada istilahnya anti musnad, ada namanya sunan, ada namanya al-jami'. Nah itu jadi dia mungkin naik kangelek kitabnya muna palsu kan ngono. Yang pota memang harus berhati-hati sehingga ya itu aja pokoknya terdengar wah palsu menurut Imam Bukhari ya wah nu antak todo penaut karena ada keterangan lebih lanjut. Nah kemudian kirot yang boleh, nah ini dia yang bilang tadi syarat-syarat ini banyak yang sudah perlu disesuaikan. Apa syarat pertama? Harus kepeng, harus nekepeng kirot nu. Nah kepeng zaman modern ini agak beda dengan kepeng zaman lain. Si kenan imam Syekh kita ini Nadin kepeng si tetu kepeng. Jadi ojina ajin kepeng itu memang ngerak le bendana no. Karena laik kepeng laik kan emas atau perak. Sehingga mata uang itu secara zat memang bernilai, secara perjanjian si ngeduen dah memang dia punya nilai, sehingga endek nejeri kepeng pun kayak emas itu masih tetap berdua nilai. Nah sementara itu nengke kepeng te kertas jadi ngumbeng kuna dek natama le syarat ini dek natama munteng ngadu ini karena si paranina kepeng si kitab ta hanya dinar dan dirham, sementara kepeng de rupiah itu wala dinar wala dirham kertas lagu kumbena pun berdeji karena setempelnya si Bank Indonesia kertas ini. Terus Bank Indonesia ngena sekedewa jina ngena. Coba dah kodu kepeng ini le Spanyol. Apa ini ngena dengan Spanyol kita sida ngodu bahasa na senden bahasa ini. Apa ini kadunda belanja? Artinya dia rajin kertas dia no, karena dia naku atau no kan dia naku, karena stempelnya stempel Bank Indonesia. Nah jadi menurut kitab ini dia memenuhi syarat. Jadi dia tak kirot untuk ngadu kepeng rupiah kan untuk ngadu syarat ini. Karena syarat pertama harusnya dinar si mekedu si berdua nilai jelas. Jadi nah sementara itu merangkat dulu kepeng ta pulus kepeng-kepengan. Nah, Pak pulus itu maknanya kepeng-kepengan. Ampun jadi kepeng karena paranina kepeng si Bank Indonesia. Makanya menelek luar Indonesia atau negara sindenara barang Indonesia mara negara si baru sebut yang Portugal tuh dengan dua. Soalnya tengah Malaysia aja masih makadu ya. Pada si Saudi Arabia makadu kepeng dah. Parande nama makadu. Jadi mentang beli jubah, mentang beli bau tengah rupiah. Nah, karena luwe apa? Luwe memang makadu ka pokon. Akunya kepeng. Nah lagu negara-negara si perdagangan barang Indonesia di nara ya dia nama kadu. Nah sehingga
berarti kan itu nilainya berdasarkan pengakuan, bukan berdasarkan kertasnya. Karena memang kertas itu tidak berdua nilai apa-apa. Nah, sementara yang namanya kirot, kata imam kita, syarat pertamanya harus nadin. Jadi dia nama kedua lagu, nah iya jika nanti yang lagu kita harus bawa pada makna sekarang. Jadi tetap ini mekedu karena pada kenana dah dinar dirham nu si kepeng kertas nu. Mun le Indonesia mbembeaneng dah ngedua belanja terima na ya. Le Indonesia mbembeaneng dah jauh kepeng kertas nu aku nia. Atau mendeda bele ngaku karena deda kanggo pemerintahan ini kau be bolang-bolang kepeng dah suruh dia. Bolang kepeng kertas dah nu lerurung nu be surogotna si batur. Nah, sida nganggo. Jadi artinya uang itu sekalipun dia cuma secari kertas, lagu secara fungsi dia persis sama dengan dinar dirham yang berlaku itu. Jadi sama kaya ngono sama kaya karena pengakuannya sudah disestempel oleh pemerintah sehingga dari ujung ke ujung negara ini itu memberlakukannya sebagai merak angkun dinar dan dirham. Makanya berdasarkan itu kita karena kita nengka hidup dinar dirham ni mentengna dinar dirham syaratnya menggalang mendeni ini makedu ilmu ini. Jadi agar nama kedu ilmu ini jadi padayang barang dinar dirham. Padayang barang dinar dirham. Bahkan mangkin niki munda meter dinar si tetuk dinar silekan mas kepeng nunu wan de nara negara ngodu logam si tetuk mas kedekat naran dinar itu Kuwait memakai dinar, nama mata uangnya dinar. Logo bende emas ora ndak kertas dinar nulis itu dari arana doang, artinya arana doang. Logo wah dena tetu. Namun dinar si kenana si pekih teneja dinar si lae ino. Si telu abad, si telu olas abad si waliwat. Ya dan itu memang emas. Itu memang dari perak kalau dirham. Sehingga mun berpatokan lek syarat aslina maka berarti muqaradah mudorobah itu dek nama kedu le Indonesia karena kepeng ten dek na dinar dek na dirham. Nah tetapi karena ya inilah namanya pekih itu hasil ijtihad. Syarat-syarat ini disebut oleh Imam Syafi'i adalah hasil ijtihad beliau memahami dalil. Dek na Nabi langsung ngenu. Dek na Nabi langsung ngenu. Tetapi ini hasil ijtihad beliau berdasarkan apa yang beliau pahami dari hadis-hadis Nabi SAW. Dia pun buat syarat-syarat mereka. Nah itu nengka karena ndek mungkin ngadu syarat nomor sekian ini mun ndek jauh hilang sumudorobah. Nah maka di Indonesia tetap diberlakukan mudorobah tapi dikreasi. Tidak mesti dinar dirham. Boleh pakai uang kita, yang penting uang yang masih sah berlaku secara hukum di Indonesia. Nah maka syarat pertama berarti si penting kepeng si sah. Dena harus dinar dan dirham. Nah syarat si kedua, nah ini syarat biasa ada izin dari yang punya harta. Ya tentu siaran ngedu kepeng dengan berdagang harus nera izin lekan si epen harta. Makan dede kanggo ngedu kepeng anak yatim bisnis. Tidak sih ngenti kepeng anak yatim no dede kudu bisnis. Laun buik ya. Laun rugi perdagangan sanggup sida ngenti ya. Dede sanggup dede. Karena ya wah sidang endang izin
Ena izina ngide si kanak yatim itu dek nesah izina. Kumbena pun dek nesah izina karena masih beci. Yang pun aran kanak yatim menuah tua. Menuah tua aja tua yatim aran. Artinya hukum yatim no hilang. Muntah balik wajar itu jadi kanak yatim. Jadi kanak semarak kanak wan dek man balik yaran kanak yatim. Nah maka dia terkanggung dua bisnis kepeng kanak yatim. Karena tadi itu bisnis ini ya mudharabah. Kenapa? Karena ada ketidakpastian di bisnis ini lawan duit kepeng kanak yatim. Nah maka harus diizin, dan yang izin tentu yang punya. Nah kumbena pun yang nendek nekanggu karena tadi itu status anak yatim dek neman balik. Karena dek man balik jadi kadang-kadang nau ke izinang sidan dek nak berdua kekuatan hukum izinnya karena dia masih anak-anak. Jadi artinya dek nara kena tengendeng izin le ya. Jadi apa tu tengah dua kudu lesi pasti beli yang ngetana gaduh kepeng nah ini aja pasti hasilnya kan tanah mahal jerina cuma sulit nah itu si aman kan munda tahu mesti yang aman atau kedakan dia aman lagu sanggup sudah berganti sebagai pengelola jama munda rugi sidang ganti rugina munda untung dia ada kanggung bayi untungna karena kepeng anak yatim ya kepeng anak yatim jadi ruginya sih harus dijaga. Nah makanya kalau bisnisnya aman tidak ada kemungkinan rugi ya lanjutkan. Dari agi marah si baru kadung beli angat tanah, kadung beli angat bangkat, kadung beli angat mana kebetulan duit kepeng anak yatim. Daripada ada nyimpan kepeng, jemaah siulena dia narajina, dia agikan dia beli angat tanah. Wallahu alam. Nah mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan kita pemahaman setidaknya tentang mudharabah zaman lain. Sekalipun zaman sekarang perlu ada penyesuaian. Nah penyesuaian ini yang boleh jadi nanti ada yang tidak setuju, ada yang setuju ya namanya hasil pikiran. Dena hasil tetu lekan Quran hadis jadi ini ya beda-beda pendapat dengan terkait dengan itu. Wallahu alam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayahnya sehingga nak kena cara termikir nak kena apapun yang kita kerjakan, yang kita amalkan, dan kalaupun ada kesalahan kekeliruan mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni dosa salah kita sehingga tetap bersih menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wallahumma fi wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.